Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatuhu yawma yalqawnahu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah alladzi ahsana tadbirana al-kainat wa asaba ala a'mal as-solihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang hormat Ibu Ketua Majelis, Ibu Ketua Kosilma, Ibu Hajah, kita panggil Mami ya, karena yang itu manggilnya Maminya, Mami Hajah Yati Mukmin, sebagai subhanallah perjuangan sangat hebat kita sampai saat ini, beserta mungkin remenannya dan sekaligus mungkin yang mewakili Ketua Muslimah Ancam Kecamatan Cibiru beserta remenannya juga, guru punya Ibu Hajah Wati sareng Ibu Hajah Iun Susilah. Subhanallah, ibu-ibu pangitan, inilah ketiga muslimah yang sholihah yang terus berjuang untuk memakmurkan majelis-majelis taklim yang ada di wilayah khususnya Cibiru, umumnya untuk wilayah yang ada di Bandung Timur ini. Dan tanpa yang menyatakan Bapak yang mewakili Bapak DKM yang terus berjuang untuk memakmurkan masjid ini, dan Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Hayu Ibu Hajah Tati beserta rekannya, dan grup Marawis yang punya sayangi, yang punya cintai, pimpinan Ibu Hajah Nia Aprianti Samina Mimuna. Kemudian para ketua majelis saling yang ada di wilayah Kecamatan Cibiru dan sekitarnya, mungkin dari Panjaitan ada, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wilujeng Supingaga, selamat datang kepada Dr. Hajah Isa Sabila, beliau pengurus dari Muslimat Kota Bandung. Wilujeng Supi. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas, untuk beraktivitas, untuk senantiasa ingin menambah ilmu yang akan memperkokoh, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah dengan pertemuan ini kita berada pada 18 Syawal 1447 Hijriah ini, punya ucapan aqballahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum aqbal ya karim kullu sunnatin wa antum thayyibin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di setiap tahun menjadi orang-orang yang baik, dan mudah-mudahan segala amal ibadah Allah menerima, dan kemudian kita senantiasa dibimbing oleh Allah sehingga kita termasuk muslimah yang sholihah, yang istiqomah, yang atiullah wa atiurus. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang nyata menjadi figur teladan, uswatun hasanah, pemimpin terbijaksana terbaik di seantara dunia ini. Kemudian Rasulullah bukan memimpin saja sebagai hamba Allah para manusia, tapi Rasulullah adalah memimpin segenap makhluk yang ada di alam raya ini. Karena itulah mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah
yang taat turut atas ajarannya, sehingga insya Allah dalam kehidupan kita ini, di setiap langkah kita ini akan senantiasa kita ada dalam keberkahan, kemaslahatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tadi setelah kita menyimak dari mulai sambutan, kemudian juga dari Maras itu adalah pedoman yang kita pegang dari Muslimat NU ini adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran sebagai wa'iddatun min rabbikum, dan Al-Quran sebagai syifaa'un lima bisudur, Al-Quran sebagai hudan wa rahmah. Tentu ketika kita bersilaturahim seperti ini dituntunlah oleh baginda kita Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita sesama muslimah ini adalah bersaudara, yang tadi sudah disampaikan oleh manuh kita, yaitu Berhaja Jatimuti, bahwa kita itu apa tuh? Inna muslimin uhbatun hasan, bersaudara harus bersaudara. Dan karena itulah kita sebagai manusia yang tidak luput dari kekurangan, kelebihan, marilah kita lengkapi satu sama lain, melengkapi, saling mengayomi, saling melindungi, agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipersatukan bukan saja di tempat ini, di dunia ini, insya Allah kita akan dipersatukan di surga Allah yang penuh kenikmatan bersama baginda kita Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian saya diungkapkan ketika mami kita ini mengajak kepada kita harus peduli terhadap sesama. Apapun yang kita lihat, yang mana itu menjadikan satu niat kita untuk senantiasa membantu, termasuk tadi mungkin Ibu Hajawati, Ibu Haja Iyun mungkin juga sudah tadi terdengar bahwasanya ingin ada apa untuk penyembahan Masjid Al-Ayyub ini ya. Tadi sudah mungkin diizinkan dengan gelar sorban. Mudah-mudahan ini tadi dikatakan oleh mami kita ini akan 700 kali lipat, maka kita yakin dalam surat Al-Baqarah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan harta yang diberikan di jalan Allah, karena sari habbatin anbatat sab'a sanadila fi kulli sumbulatin mi'atu habbat. Maka ketika itu Allah akan menjadikan 7 cabang, setiap cabang ada 100, maka jumlahnya 700 kali lipat. Wallahu yudhi'u man yasha, maka Allah akan lipat gandakan bagi orang yang dikehendakinya. Mudah-mudahan kita termasuk Allah menghendaki kita, termasuk orang-orang yang betul mencari nafkahnya dengan halal, dengan ridho Allah, kemudian kita niat ikhlas karena Allah, mendermakan harta titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa kita menolong, berbagi, bersedekah, berinfak, jariah. Insya Allah itu akan mengambil dari pahala kita. Amin. Ketika bermakna itu juga dari kehidupan kita ini, apa yang pernah kita lakukan dalam perjalanan di dunia ini, yang tentunya tadi kalau diarahkan dengan Al-Quran, kita hidup akan terarah. Hidup kita akan ada satu komitmen bahwasanya Al-Quran sebagai wahyu dari Allah diturunkan kepada baginda kita Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah betul-betul sebagai wamadhirah, sebagai pemberi peringatan, sebagai Rasul yang memberikan motivasi kepada kita, maka kata-kata yang Ibu sampaikan pasca Ramadan itu, karena ini judulnya halal bihalal, menghalalkan apa yang ada unek-unek di hati, ada rasa sakit, kita lepaskan. Bukalah dengan lapang dada untuk memaafkan kesalahan orang lain. Jangan merasa kita tidak punya salah, jangan merasa kita kemudian merasa hati ini yang
akan menjadikan satu kolbun syarif ini adalah dari tadi. Ketika kita bersentuhan dengan sesama manusia, kalau kita terus mabuk wae, naon bu, dendam, jauh dendam, sakit hati, maka kita tidak akan terlepas dari kegundahan dalam kehidupan, maka tidak akan menjadi kedamaian. Maka kolbun syarif itu tidak akan bisa kita miliki. Tapi mudah-mudahan dengan kita banyak terus bertolak begini ini, ibu tadi bergerak dari rumah hingga sampai saat ini, maka Rasulullah mengatakan itulah yang akan memudahkan pintu untuk memasuki surganya Allah. Amin. Kata-kata yang disampaikan pasca Ramadan ini tadi, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Wasiyamana wasiyamakum, puasaku dan puasa kita semuanya. Dan kemudian tadi minal aidin itu artinya kembali, ya bu, kembali kepada apa kalau semua? Kepada kita. Maka tadi dikatakan oleh mami kita ini betul sekali. Kharaja min dunubi. Apa lagi bu? Waladatu ummuhu. Jadi apa artinya? Dosa-dosa kita itu akan diampuni bagaikan bayi yang terlahir dari waladatu ummuhu, dari rahim ibu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan dalam ibadah di Ramadan sepenuhnya, hingga sampai kita nanti memasuki lagi di bulan sekarang, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan. Makanya ada kata-kata ketika para ulama mengatakan kulli sunnati wa antum thayyibin. Semoga tahun baik untuk kita semua, hingga sampai kita ke Ramadan yang akan datang, diberikan umur yang barokah, kita diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sepenuh hati, dengan penuh kehusuan. Amin. Tadi kata-kata itu kita kembali kepada firman. Maka Rasulullah pun juga mengabarkan kepada sahabat hingga sampai saat itu dari sahabat tabi'in, beberapa ulama, hingga sampai kepada kita. Apa yang dikatakan kita kembali kepada kita? Cirinya apa? Yaitu orang itu selalu berindu. Rindu kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang yang rindu kepada Allah dan Rasulnya, segala sesuatu yang diperintahkan pasti dia akan semangat menjalankannya. Maka nanti akan terlihat apakah kita melaksanakan puasa kos, ya bu, puasa yang betul-betul tadi diimbangi dengan betul-betul ilmunya, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang haram. Maka itu tadi laksanakan puasa ibadah-ibadah kita ini dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ilmunya, dengan banyak kita berzikir, dengan banyak kita terus berdekatan diri kepada Allah. Hadirkan Allah di setiap aktivitas kita ini, insya Allah itu kita akan selalu terbimbing terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup bagiku kalau sebaik-baik penolong dan pembimbing diberikan nikmat maula wa ni'mal nasir. Itu yang menjadi pokok pertama lebihnya kita kepada Al-Quran. Karena tadi dalam hadis itu pedoman kita adalah Al-Quran. Jadi kita kembali lagi kepada Al-Quran sebagai pelajaran untuk kita menghadapi hidup. Nah kemudian ciri orang yang tadi kembali kepada Allah itu, tadi setelah itu ini terus ibu kemudian nanti terdengar azan, kemudian ibu cepat berburu, cepat ibu melangkah
untuk berdiri melaksanakan sholat 5 waktu. Makanya itu ciri orang yang betul-betul disayangi Allah di dunia Allah, maka ketika mendengar azan langsung ibu sholat melaksanakan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dilalaikan. Jadi rindu, selalu rindu atas ajaran-ajaran baginda kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yaitu orang yang betul-betul kembali kepada fitnah ini, yaitu senantiasa bersemangat terus untuk mengumpulkan bekal. Bekal apa? Bekal amal ibadah. Semua yang kita lakukan bagi orang yang beriman itu adalah ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Keuntungan orang yang beriman itu semua akan menjadi ibadah. Ibu tidur, ya Allah, aku mau tidur dulu supaya sehat, karena aku ingin sempurna ibadah. Aku ingin berdiri tegak untuk beribadah kepadamu, bersujud, ruku, bersujud. Ingin sehat, ibadah itu. Minum juga ibadah. Maka awali kita dengan menghadirkan Allah, yaitu dengan mengucap lafaz Allah setidaknya Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang menjadikan satu komitmen kita ingin menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian, ketika itulah mendapatkan satu komitmen kita yang betul-betul ingin terus mengumpulkan bekal, karena kita akan menuju ke alam yang abadi, karena kita nanti akan transit dulu, yaitu di alam kubur. Mudah-mudahan kita termasuk yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam barzakh yang penuh rahmat dan maghfirah. Maka ibu perbanyaklah ibu kemudian mengumpulkan bekal, dan ibu selalu berdoa, ya muakhir akhir hayatana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah yang Maha mengakhirkan, jikalau aku diakhirkan di dunia ini terhentilah aktivitas kita ini, maka ya Allah, ketika Engkau mengutus malaikat Israel untuk mengambil ruh kami, dipisahkan dari badan kami, maka ya Allah, kami dalam keadaan sedang beribadah kepadamu, sedang ingat kepadamu, sedang berbuat baik ya Allah terhadap sesama. Itulah yang menjadi komitmen kita, ingin menjadi sebagai hamba yang husnul khatimah, yang nanti ketika kita transit sebelum kiamat terjadi, sebelum kita nanti oleh Allah dipertimbangkan apakah kita masuk ke negara surga atau neraka. Wallahu a'lam bishawab. Itu adalah yang bisa menjawab diri kita masing-masing. Tidak bisa dijawab oleh kita, ini maksudnya karena si Iblis suka ini, Iblis ini. Siapa tahu dia sudah bertaubat. Jangan sampai kita melihat ke belakang. Jangan sampai kita menjudge orang itu dulunya bermaksiat. Siapa tahu tadi hidayah Allah datang kepadanya sehingga dia senantiasa dibimbing Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ketika itulah yang menjadikan komitmen kita perbanyaklah bekal amal kebajikan, amal soleh. Yang kemudian tandanya kita kembali kepada fitrah, yaitu kita selalu muhasabah diri, introspeksi diri, banyak beristighfar, karena kita banyak dosa yang tidak terasa maupun yang dirasa, yang disengaja maupun yang tidak sengaja, dan bahkan kita bertaubat dan nasuhan, dan kita menjadi pemaaf. Itulah ciri orang yang kembali kepada kita. Tentang ibu-ibu kumaha abis di payung dendam dan abis menilai hati nyebatkan semua dihampuran kita 7 turunan. Apakah bu abis enak tobat karena abis terus mungkin itu nah dihampuran, insya Allah dosa sebesar apapun, sepanjang apapun, insya Allah kalau kita betul-betul tahu dan nasuha, insya Allah akan menghapus dosa-dosa.
Tapi tadi harus diiringi dengan amal kebaikan. Jadi sebaik-baik orang yang berdosa yang bertobat kepada itu. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertobat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna, yang menjadikan komitmen kita yakin Allah itu Maha Pengampun, seluas-luasnya langit dan bumi. Kalau kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 133, bersegera meminta ampunan kepada Allah yang seluas langit dan bumi. Insya Allah kita akan diampuni dosa-dosa kita. Jangan pernah berputus asa dari pintu maghfirah dan rahmat Allah. Insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang terus hijrah untuk mencapai keimanan, untuk mencapai satu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan dimampukan untuk bisa menjemput hidayah Allah. Hidayah Allah akan terjemput dengan apa? Bersihkan hati kita, jernihkan pikiran kita. Tekenging perubahan namanya, tekenging sujud lain. Jernihkan pikiran kita, bersihkan hati kita, kita akan tenang, hidup akan baik-baik saja. Nah, kalau itu tadi kita kategori, kita tadi wal minal aidin, kemudian wal faizin yang tadi 3 kategori, sekarang kemudian wal faizin. Wal faizin artinya apa? Menang. Ya, kemana? Kemenangan. Kan minal aidin tadi kembali kepada kita. Wal faizin kemenangan. Siapa yang menang ya tadi? Hamba-hamba Allah, orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, ketika melaksanakan ibadah-ibadah, apalagi di bulan Ramadan yang dilipat gandakan amal-amal kita yang dibuka maghfirah yang seluas-luasnya, yang terus ditaburkan rahmat yang tidak akan berhenti-hentinya, maka itulah tadi orang yang mendapat kemenangan itu adalah pertama, dia akan bisa menjemput hidayah Allah. Maka Ibu setiap hari sholat beristighfar, kemudian yang kedua kita memohon kepada Allah, yaitu ya Allah berikanlah kekuatan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kokohkanlah ya Allah untuk terus kita melaksanakan satu perintah Allah, jangan sampai kita meragukan. Maka Ibu, jangan sampai kita terlalu berpegang kepada manusia, tapi kita berpegang kepada tali agama Allah. Tadi sudah diingatkan oleh korean kita, bagus sekali suaranya Bu ya. Betul kan? Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah. Ketika kita berpegang teguh pada tali agama Allah, insya Allah kita akan diarahkan. Kemudian wala tafarraqu, kita jangan bercerai-berai. Kita jangan berkelompok-kelompok. Hidup ini Ibu suka ada gengengan kan? Circle, bahasa sekarang mah circle. Ini geng ini geng ini. Geng ini mah geng yang ini. Geng ini mah geng ini. Ada yang itu. Manusia itu di agama Allah itu sama, nggak ada yang beda, yang membedakan tak. Maka jangan pernah sekali-kali merendahkan orang lain. Semua kita raih sama itu. Jangan sampai kalau kita tadi bisa merendahkan, maka itu yang akan celaka siapa? Diri kita. Nah, karena itu tadi kan betul sekali tadi. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Karena yang menjadi pegangan tadi kita pegangan adalah Al-Quran. Kembali lagi kepada Ibu-ibu kembali tadarusan di Ramadan sareng hartosan. Mohon sareng hartosan yang punya di setiap masjid ada beberapa majelis taklim dengan artinya. Karena apa? Kita baca dengan artinya itu akan lebih lagi kita paham dan berdoa kepada Allah, ya Allah setelah aku paham isi daripada Al-Quran, mampukan ya Allah aku
supaya bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran. Insya Allah kita akan didudukkan menjadi penghuni surga Allah yang penuh kenikmatan. Amin. Kemudian ciri orang yang di kemenangan yaitu selalu waspada. Nah, waspada dari perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan itu tidak baik, ingin menjadi baik. Yang sudah kita lakukan ingin lebih baik. Kemudian setelah waspada selalu istiqomah dalam menjalankan rutinitas kita ibadah kepada Allah dan ingin meraih cintanya baginda kita Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menjadikan satu kenapa Rasulullah menjadi uswatul hasanah, menjadi contoh teladan yang baik bagi seluruh makhluknya, bukan untuk manusia saja. Dan kemudian yang ketiga, ciri orang yang menang ini hidupnya selalu damai, tidak resah, dipuji seberat apapun dia lari kepada Allah. Karena apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya aku itu milikku ya Allah. Harta, suami, anak, jabatan, gelar semua milik Allah. Maka ketika kita dicabut jabatannya, dia tidak akan merasa menyesal, tidak akan resah, tidak akan gelisah. Insya Allah yang ngasih rezeki bukan dari jabatan, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diambil suami kita, serahkan karena itu dari Allah, maka kembalikan kepada Allah, maka kita tidak akan pernah dendam. Segala sesuatu yang kita sudah nikmati, jangan pernah dendam. Nah itu tadi, supaya kita damai baik-baik saja. Harta kita hilang. Kemarin waktu itu tahun kemarin juga ada yang dijamret gelangnya 16 gram. Kami kenapa kami sampai pingsan? Emasnya dijamret. Harta adalah hakikatnya dari siapa? Titipan dari Allah. Maka ketika betul-betul hilang, diambil, maka kita jangan berputus asa. Jangan terus macam-macam nyarios sing cilaka ikan wajah sing punya begitu namanya. Doakan ya Allah berikan petunjuk orang itu. Dan didoakanlah ibu supaya halal, dia makan yang halal. Dia akan mencuri, jawab akhiri dok manggawe Cina dinikmati. Mungkin karena menjaga, karena tidak punya nah itu aja kita mah husnul. Nah karena itulah menjadikan tahu di kanan, karena bagaimana ibu selalu taritanya minal aidin wal faizin. Kata-kata kita dari lebaran sampai ke lebaran sampai sekarang saat ini. Nah itu ibu udah tahu maknanya. Apa isi dari perkataan kita ini? Minal aidin wal faizin. Kita dalam keadaan apa? Kembali kepada Tuhan dan kita termasuk orang-orang yang menang. Mudah-mudahan nanti kita bisa terus yang sudah baik melaksanakan ibadah Ramadan 1 bulan sebelumnya, kita akan terus lebih lagi dibusukan, lebih lagi cari ilmunya supaya kita termasuk puasa pos atau puasa pos. Nah, itu yang menjadi salah satu keinginan kita, bahwasanya kita sebagai hamba Allah yang terus kita berputar dalam kehidupan ini. Tentu kita dihiasi dengan akhlakul hiasan yang paling terindah, bukan bros, ya bu ya, bukan gelang, bukan apa, tapi hiasan yang paling utama itu adalah akhlakul. Senyuman ibu akan menjadi sedekah. Orang yang selalu menyenangkan hati dan pikiran orang lain, itulah sedekah yang paling utama. Belum tentu kita sedekah dari harta kita, antara kami itu masih ada dengan ucapan aku. Yuk pakainya di baju kan mahal gitu, harganya selalu anu, kemudian dipakai. Yuk dia berdoa ya, habis itu si manusia. Enak nggak bu kalau dikasih seperti itu? Dengan dipinta harus
itu, harus ini. Jadi kalau yang paling betul sedekah kata Rasulullah, yang paling utama itu yang bisa menyenangkan hati dan pikiran orang. Itu tadi lisan kita harus dijaga. Karena apa? Salah satu yang dirindukan surganya Allah yaitu wahai lisan yang bisa menggenggam lisan kita. Ketika kita bertemu, ibu senyum, katakan assalamualaikum, di malam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berjabatan ini rahmat akan turun. Tapi harus dengan sepenuhnya. Ulah ia hapunten abi tapi masih nyelakit dinanya. Allah Maha tahu walaupun tersembunyi, cukup tapi Allah akan tahu. Maka kita belajar terus untuk selalu mengikhlaskan apa yang kita terima, baik itu yang menyedihkan maupun yang menyenangkan, tetapi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jadi menjadikan akhlak kita menjadi akhlak berkarimah yang kemudian itu bayangan kita ini ya Bu adalah sesungguhnya wujud kita. Jadi kalau bayangan kita ini akan bayangan-bayangan hidup kita ini dalam berhubungan dengan hak dunia nas, insya Allah hidup kita akan tertenang, hidup kita akan bisa memberi manfaat, hidup kita akan menjadi satu kemaslahatan, manfaat, faedah, penuh hikmah. Maka itulah tadi di gambaran lagu bayangan itu Bu, itu adalah pelajaran untuk kita. Makanya ya grup Marawis kemudian suka ini lagu bayangan ya, walaupun Marawis harusnya identiknya dengan sholawat dengan bahasa Arab, tapi tidak menutup kemungkinan supaya taharus. Maka itulah tadi lagu bayangan ini pelajaran untuk kita. Maka silakan Tehniah bayangan. Sekarang kamu kalau itu untuk tunduk. Biasa tunduk.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini adalah kasih sayang dunia, karena dunia maaf itu bukan seorang ustazah, bukan seorang mubaligah, tapi dunia sebagai sahabat ibu-ibu yang ingin senantiasa saling menyayangi, saling melengkapi, saling mengasihi dan saling melindungi. Itu saja mungkin waktunya, maka mari kita tutup doa. Senang doa. Setelah doa dulu baru pertemuan. Mari kita ibu beristighfar di 3 kali. Nanti ada kan hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maulah. Mari kita
penuh kesuadaan kita sedang berkumpul. Ini lebih dari mungkin 60, 70 mudah-mudahan Allah Subhanahu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'i ma siwal jud. Astaghfirullahaladzim li wal walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma ya muhamilal ahwali hawil hali ala ahsanil ahwali bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi an yusura. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya mujibu ajib da'watana wa qiha wa ijana. Ya makin kuntul imanana wa sabit aqdamana. Ya nur nawwir qulubana bi hidayatika. Ya hadi ihdinas siratal mustaqim. Ya salam salimna min afat di dunia wa azabil akhir. Ya Allah yang maha mengabulkan, kabulkanlah ya Allah permohonan kami. Luluskanlah ya Allah semua apa yang kami rencanakan. Kami duduk ya Allah dengan saudara kami ya Allah di Masjid Al-Hayyu ini, mempunyai tujuan yang sama ya Allah, ingin meraih menggapai ridho-Mu ya Allah. Maka mampukan kami ya Allah untuk senantiasa dapat menjemput hidayah. Bimbinglah ya Allah setiap langkah kami, setiap pandangan mata kami, setiap pendengaran kami, setiap akal pikiran kami, hati dan jiwa kami, bahkan lisan kami. Itulah yang akan menuntut hidayah-Mu. Karena itu Engkaulah sebaik-baik pembimbing kami ya Allah di setiap saat ya Allah. Dalam kehidupan kami ini kami berserah kepada-Mu ya Allah. Fa'idza azalna fatawakkal 'alallah innallaha ghafur. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu ya Allah. Ya Ghaffar ighfir lana dzunubana rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni ya Allah segala dosa hamba-Mu ini. Dosa besar, dosa kecil, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, bahkan dosa kami ya Allah semenjak akhir bayi
hingga sampai saat ini tentu kami banyak melanggar aturan perintah ya Allah. Karena itu kami memohon juga, tentu kami bersentuhan dengan sesama manusia, begitu banyak kami pun juga ya Allah pernah menzalimi, menyakiti atau berfitnah. Karena itu tunjuki, kumpulkan ya Allah di masjid ini dengan sepenuh hati, dengan lapang dada, dengan pikiran yang jernih, dengan niat taubatan nasuha. Ya Allah kami memohon ya Allah, bukakan pintu maghfirah-Mu ya Allah. Kabulkan rahmat-Mu kasih sayang terhadap saudara-saudara kami ini ya Allah. Jadikan hamba kami ini menjadi muslimah yang salihah, menjadi muslimah yang taat kepada-Mu dan Rasul-Mu ya Allah. Allahumma rahmataka arjuka la taqini ila nafsi tarfata ain wa asli lisani kullahu la ilaha illa anta. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaika nistaka wa bika nasta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Allahumma aftah alaina abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ilmi, abwabal rizki, abwabal sihat, abwabal quwwah, abwabal salamah, abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. وأتنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على هذه النية وبكل نية صالحة نقرأ المثاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu hak berkenan bila kata ucapan tidak berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wal afwa minkum innahu ghafurur rahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.